Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Masuk di bahasan rangkaian penyearah gelombang rectifier. Rangkaian penyearah gelombang atau rectifier itu sebuah rangkaian penyearah gelombang yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik alternating current atau AC menjadi arus searah atau direct current. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah dioda. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai dioda, mengenai semikonduktor ya. Di akhir pertemuan sebelumnya itu sampai ke bahasan mengenai dioda yaitu sebuah alat atau device yang memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyearah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama rangkaian penyearah setengah gelombang, yang kedua rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah setengah gelombang itu hanya dibangun menggunakan satu buah dioda saja ya. Kita coba praktikkan rangkaian penyearah setengah gelombang ini menggunakan Proteus ya. Anda harus memiliki aplikasi Proteus untuk mensimulasikan rangkaian penyearah setengah gelombang. Berikut rangkaian penyearah setengah gelombang menggunakan satu buah dioda. Kita gunakan komponen yang pertama sign generator properties ya. Kita gunakan komponen sign generator, itu generator gelombang sinus sebenarnya ya. Generator gelombang sinus. Kita gunakan dioda ya. Kita gunakan osiloskop, virtual osiloskop. Kita gunakan dua buah osiloskop yang digunakan untuk mengetahui gelombang sebelum disearahkan oleh dioda dan gelombang setelah disearahkan oleh dioda. Kita tambahkan satu buah resistor sebesar 100 ohm sebagai load atau beban. Kita coba simulasikan, kita lihat gelombang hasil ini gelombang sinus sebelum yang dihasilkan oleh sinus generator, katakanlah ini adalah arus AC. Setelah melalui dioda maka akan disearahkan sebesar setengah gelombang. Ini yang bisa simulasikan menggunakan Proteus Bapak sebagai tugas yang pertama. Anda simulasikan, kemudian videonya Anda upload ya, dengan rangkaian yang sama. Prinsip kerjanya dari penyearah setengah gelombang ini adalah pada saat gelombang pertama puncak melewati dioda bernilai positif menyebabkan dioda dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Pada setengah gelombang kedua yang lembah, setengah gelombang pertama, setengah gelombang yang kedua, ini gelombang yang pertama, gelombang yang ke atas, gelombang yang kedua adalah gelombang yang ke bawah. Itu setengah gelombang yang kedua bernilai negatif menyebabkan dioda dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati dioda gitu ya. Prinsip kerjanya penyearah setengah gelombang. Anda bisa melihat bahwasanya gelombang sinus yang pertama itu akan tetap dilewati
kemudian gelombang sinus yang kedua yang bernilai negatif akan tidak bisa dilewati menjadi rata seperti ini. Pada rangkaian pengarah setengah gelombang memiliki kelemahan pada kualitas arus DC yang dihasilkan, yaitu arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian ini hanya 0,318 atau 30% dari arus maksimumnya. Jadi arus yang dihasilkan tidak maksimum, 30%-nya ya mampu dihasilkan. Kemudian nilai tegangan ripple dengan formula seperti itu, VRMS sebesar 0,38 Vp. Tegangan rata-rata DC pada penyiar setengah gelombang adalah 0,318 Vp. Frekuensi output itu Vout sama dengan Vin. Kemudian kita masuk ke dalam rangkaian penyiar gelombang penuh. Rangkaian ini menggunakan dioda Bridge, yaitu kalau rangkaian penyiar setengah gelombang itu hanya menggunakan satu buah diode. Kalau rangkaian penyiar gelombang penuh menggunakan diode Bridge, yaitu menggunakan 4 buah diode. Rangkaian diode jembatan adalah atau Bridge adalah rangkaian penyiar gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Jadi rangkaian jembatan ini menggunakan 4 buah diode sebagai penyiar. Rangkaiannya sebagai kita gunakan 4 buah dioda atau disebut sebagai bridge. Sumber catu daya, sumber arus AC-nya ya, arus AC-nya kita gunakan komponen Vsin ya. Kemudian kita tambahkan kapasitor, kita tambahkan resistor sebagai load untuk memperoleh satu gelombang penuh penyiar gelombang penuh ya. Kita tambahkan kapasitor untuk mengurangi ripple ya, arus AC yang masih lepas atau terlewati melalui dioda ya. Kita gunakan kapasitor dan kita gunakan resistor. Kita gunakan osiloskop, 2 buah osiloskop untuk melihat gelombang sinus sebelum arus AC disearahkan melalui penyiar gelombang penuh. Kemudian osiloskop berikutnya digunakan untuk mengetahui bahwasanya arus yang disearahkan oleh dioda sudah disearahkan satu gelombang penuh. Kita coba lihat, ini gelombang sinus sebelum disearahkan sebagai arus sinus, arus bolak-balik ya, arus AC. Kemudian ini kita pantau gelombang yang dihasilkan setelah melalui dioda Bridge gelombang penuh. Nah, masih ada ripple tapi sudah membentuk garis lurus yang menandakan bahwasanya terjadi perubahan penyiaran satu gelombang penuh. Ini dikatakan sebagai masih ripple ya. Ada belum 100% menjadi arus searah. Namun sudah ditambahkan kapasitor. Jadi bahasan selanjutnya kita tambahkan dioda Zener, kita tambahkan regulator supaya menghasilkan gelombang penuh yang sempurna, penyiar gelombang penuh yang sempurna. Prinsip kerja rangkaian dioda jembatan penyiar gelombang penuh. Yang pertama, ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC source maksudnya bagian atas bernilai positif, arus akan mengalir ke beban air load dan melalui D2 forward bias, dan air load akan kembali ke AC source melalui D3. Hal ini bisa nampak pada hasil dari gelombang yang dihasilkan. Nah, gelombang berikutnya, gelombang yang bawah
ya. Terminal AC source bagian bawah yang kini bernilai positif, sehingga arus yang mengalir ke beban air load akan melalui D4 forward bias ya. D4 itu dioda keempat, dan air load akan kembali ke AC source melalui D1. Menggunakan 4 buah dioda akan menghasilkan gelombang penyiaran satu gelombang. Kemudian rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan center tap. Center tap adalah salah satu jenis transformator. Rangkaian ini mengarahkan gelombang penuh yang menggunakan center tap, bisa yang digunakan pada sumber arus bolak-balik dan memiliki center tap, contohnya pada transformator CT. Rangkaian penyiarah gelombang penuh center tap hanya menggunakan 2 buah dioda sebagai penyiarah. Kalau rangkaian gelombang penyiarah gelombang penuh ya, pada sebelumnya yaitu menggunakan 4 buah dioda. Kalau kita menggunakan transformator center tap jenisnya cukup menggunakan 2 buah dioda. Contohnya sebagai berikut rangkaiannya. Ya. Ini transformator center tap. Center tapnya ada di bagian tengah dari transformator. Kemudian kita sambungkan dengan arus bolak-balik arus AC dengan frekuensi 50 Hz ya. 50 Hz itu frekuensi yang umum ada di jaringan listrik yang ada di kita di Indonesia. Kemudian untuk penyiarah gelombang penuhnya cukup menggunakan 2 buah dioda. Kalau penyiarah gelombang penuh sebelumnya menggunakan 4 buah dioda, 1 buah air load. Bisa kita tambahkan sebuah kapasitor yang jenisnya elektrolit. Kita ambil yang 470 mikrofarad sebagai penyempurna dari rangkaian gelombang penyiaran gelombang penuh ya. Seperti ini. Ground. Simulasikan. Ya, kita perhatikan ini gelombang sinus, gelombang AC. Sebelum disearahkan kita amati menggunakan osiloskop. Ini gelombang arus searah, sudah sempurna sekali arus DC yang dihasilkan, arus bolak-balik yang arus searah yang dihasilkan, tidak muncul atau tidak nampak namanya ripple ya. Ini tinggal pilihan Anda mau menggunakan arus penyiarah gelombang penuh yang 4 buah dioda atau 2 buah dioda, tetapi dengan transformator yang berbeda. Kalau menggunakan 2 buah dioda menggunakan jenis transformator yang center tap. Jadi prinsip kerjanya pada saat arus tengah gelombang pertama dari source 1 bernilai positif ya, bernilai positif. Sebentar. Ya, bernilai positif yang atas, gelombang yang atas, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui D1 forward ya, melalui D1. Kemudian setengah gelombang arus setengah gelombang pertama pada AC source 2 bernilai negatif, gelombang setengah yang berikutnya bernilai negatif akan ditahan atau diblocking oleh D2, dioda 2 ya. Bersifat reverse bias sehingga tidak dapat mengalir ke beban. Hal ini diilustrasikan pada contoh berikut ini ya, sehingga menghasilkan arus searah ya, gelombang pada arus setengah gelombang kedua ya, setengah gelombang kedua bernilai negatif sehingga arus ditahan oleh D1
ditahan oleh dioda yang pertama, bersifat bias dan tidak dapat mengalir ke beban, Tapi sebaliknya, pada saat arus tengah gelombang kedua pada source kedua bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui dioda yang kedua, sehingga menghasilkan penyiaran gelombang penuh dari AC ke DC. Anda dapat simulasikan ini menggunakan Proteus. Ini Anda dapat simulasikan setengah gelombang menggunakan 1 buah dioda, gelombang penuh menggunakan 4 buah dioda, penyiarah gelombang penuh menggunakan 2 dioda, dan menggunakan transformator CT atau tegangan rata-rata DC pada penyiarah sinyal gelombang penuh VDC 2 VP dibagi dengan P VDC pada akhirnya bernilai 0,636 VP. Frekuensi outputnya Vout sama dengan 2 kali Vin. Nilai tegangan ripple-nya, tegangan yang masih nampak walaupun sudah disearahkan oleh dioda, masih nampak ripple atau gelombang-gelombang kecil setelah melalui dioda. Kita dapat lihat tadi menggunakan osiloskopnya. VRMS-nya ada akar seperti integral 0 sampai dengan pi V2pi sin omega 2 dikurang 2 per pi pangkat 2 bernilai 0,308 kV. Arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian penyiarah gelombang penuh ini adalah 2 kali dari arus rata-rata yang dihasilkan oleh penyiarah gelombang, yakni 0,637 kali Imax ya, maksimum. Ada rangkaian penyiarah setengah gelombang atau gelombang penuh, kita dapat menambahkan kapasitor elektrolit yang tadi sudah disimulasikan pada Proteus, yaitu sebuah kapasitor yang digunakan sebagai filtering ya, sebenarnya untuk mengurangi nilai ripple ya. Cara kerjanya, ketika suatu kapasitor ditambahkan pada output dioda, pada saat dioda D1 mendapatkan pulsa positif, D1 langsung konduksi dan kapasitor mulai mengisi. Sebagaimana fungsi kapasitor, dia mampu menyimpan arus ya. Ketika kapasitor telah mencapai tegangan puncak, D1 menyumbat karena katodanya lebih positif daripada anodanya. Kemudian kapasitor harus membuang discharge ya. Kalau kembali ke fungsi kapasitor tadi, selain menyimpan arus ya, dia juga mampu membuang arus discharge muatannya melalui beban yang dengan resisten tertentu melalui load ini. Karena ada beban, maka arus yang ada di dalam kapasitor akan dibuang atau discharge. Waktu discharge kapasitor ini lebih lama dibanding waktu yang dibutuhkan AC untuk melakukan satu periode atau one cycle ya. Akibatnya sebelum kapasitor mencapai 0 diisi kembali oleh pulsa berikutnya. Jadi membantu mengurangi ripple kapasitor tersebut ya. Karena sebelum 0 kembali arus yang ada di dalam kapasitor itu akan diisi kembali oleh gelombang berikut. Tegangan yang keluar akan berbentuk gigi gergaji atau disebut sebagai ripple yang besarannya adalah VR sama dengan VM ya, VM itu besarnya ada di sini, kemudian VL, V load ya, dengan tegangan DC nya adalah ini VDC ya yang dihasilkan, VM plus VR dibagi arah yang baik adalah yang memiliki tegangan ripple yang paling kecil atau tanpa ripple. VL adalah tegangan discharge atau pengosongan kapasitor, dapat dirumuskan sebagai VL sama dengan VM dikali E pangkat min T per RC ya. Jika persamaan 3 didifuskan ke rumus yang satu
awal tadi, maka diperoleh formula VR sama dengan VM dikali dalam kurung 1 min E pangkat min T per RC. Jika T lebih kecil dari RC dapat ditulis sedemikian rupa, jadi formula kelima, sehingga substitusi ke rumus 4 dapat diperoleh persamaan sederhana. VR sama dengan VM dalam kurung T per RC. VM per R tidak lain adalah beban I, sehingga dengan ini terlihat hubungan antara beban arus I dan nilai kapasitor C terhadap tegangan ripple VRC. Perhitungan ini efektif untuk mendapatkan nilai tegangan ripple yang diinginkan, sehingga VR atau V ripple I dikali T per C. Ya. Kita coba contoh soalnya. Kita akan mendesain penyarah gelombang penuh dari satu jejala listrik 50 Hz 220 volt untuk mensuplai beban sebesar 0,5 ampere. Dari sini kita dapat menentukan nilai kapasitor berapa mikrofarad agar ripple yang dihasilkan tidak lebih dari 0,75 VBB. Coba masukkan ya. Berapa nilai kapasitornya? C sama dengan I dikali T per VR. Yang rumus awalnya tadi adalah VR sama dengan I dikali T dibagi C. Kalau kita ingin menentukan C, maka VR-nya harus berpindah tempat di sebelah kanan ya. Sebelah kanan tanda sama dengan, atau sama-sama dibagi VR, sama-sama dibagi VR. Sehingga nilai kapasitor yang dibutuhkan adalah 6.600 mikrofarad. Coba Anda kerjakan. Berapa nilai kapasitornya jika ingin memiliki tegangan ripple yang tidak lebih dari 0,5 untuk arus 0,1 ampere. Anda sebutkan juga, Anda hitung juga, dan kemudian Anda presentasikan dalam video bersama presentasi membuat rangkaian, mensimulasikan rangkaian setengah gelombang dan gelombang penuh ya. Kemudian voltage regulator, ini adalah sebuah IC integrated circuit yang digunakan sebagai regulator, dimana kalau kita menggunakan device ini kita akan memperoleh tegangan sesuai dengan keinginan. Tipe IC-nya itu biasanya 78 dan 79. 78XX itu nilai X-nya adalah nilai tegangan yang kita inginkan. Contoh rangkaian regulator itu ditambahkan integrated circuit pada sesudah dioda ya, sesudah dioda. Kalau yang bernilai positif itu menggunakan nomor seri IC 78, kalau yang bernilai negatif itu menggunakan nomor seri 7905. 7805 berarti outputnya akan menghasilkan nilai tegangan 5 volt. 7905 akan menghasilkan nilai tegangan negatif 5 volt. Kalau Anda ingin memperoleh tegangan 9 volt ya 7809. Kalau ingin memperoleh tegangan negatif 9 volt itu 7909. Ada 9 volt, ada 12 volt, ada 15 volt, ada 24 volt. 7812, 7815, 7824, 7915, 7924 ada. Tinggal rangkaian tegangan yang ingin Anda peroleh. Dengan menggunakan IC regulator ini, maka Anda akan memperoleh tegangan sesuai dengan yang Anda inginkan dan sudah terregulasi. Nilai ripple-nya bisa tidak ada.
Ini rangkaiannya, Anda bisa juga simulasikan sebagai tambahan bahwasanya Anda sudah mensimulasikan rangkaian penyearah gelombang penuh plus regulator. Ya, masuk bahasan transformator, yaitu tadi sudah disimulasikan kita menggunakan transformator pada rangkaian penyearah gelombang penuh center tap. Ya, adalah sebuah komponen elektronika yang merubah suatu tegangan AC ke tegangan yang AC berikutnya dinaikkan lebih tinggi nilainya tegangan AC-nya atau lebih rendah. Ya, formulanya VP, V primer per VS atau V sekunder itu NP per NS. N ini menunjukkan banyaknya lilitan. Ya, kita nanti lanjutkan bahasan transformator ini di pertemuan berikutnya sampai di sini cukup pada rangkaian penyearah gelombang. Ya, untuk transformator ini adalah bahasannya lebih lain lagi, nanti tambahan gitu ya. Bapak tunggu nilai tugasnya dalam bentuk video simulasi rangkaian penyearah setengah gelombang penuh sampai dengan penyearah gelombang penuh plus regulator. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.